Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dengan di podcast. Hari ini saya sementara bersama Kakanda Dr. Suparman Sopu, ya, tamu kita yang akan membincang proses kreatifnya. Sebenarnya rencana ngobrol seperti ini dalam bentuk podcast ini sudah lama, ya, cuman tidak tahu juga kenapa sering tertunda kan. Nah, apa kabar Anda? Baik, alhamdulillah. Ya. Sehat. Ya. Perbincangan kita hari ini tentang proses kreatif. Ya, proses kreatif karena selain dikenal sebagai penggawanya guru ya, ya pengawasnya guru di Mamuju dan Sulbar ya bahkan. Ya, Pak. Jadi lalu yang kedua adalah perannya sebagai seniman, pegiat seni yang sudah dikenal luas dan budayawan kita. Ya, dan baru-baru ini sudah menyelesaikan kelas doktoralnya di Makassar. Nah, tentu saja kita akan berbincang mengenai bagaimana semua hal ini dilakukan, dimulai yang kita sebut sebagai proses kreatif. Bisa tidak diceritakan kenapa kemudian jatuh cinta kepada dunia seni dan budaya? Ya, ketika ditanya tentang, ya ini sebuah kehormatan ini karena sudah lama direncanakan dan baru kali ini bisa terlaksana. Sebuah proses kreasi seni itu sebenarnya tidak muncul tiba-tiba. Oh ya, tidak tidak ada ya? Karena keberadaannya memang sudah ada. Karena seorang pemain bola yang betul-betul pemain bola yang tidak ada seninya di dalam dirinya, tidak bisa dipaksakan untuk menjadi seniman. Demikian juga seorang seniman pasti sudah ada akar bibit-bibit seni yang sudah ada dalam hatinya, dalam dirinya. Perudusana. Perdusuna seniman dia. Ya, berpisah Pak Berjayang. Itu yang kemudian ada. Lalu kita tahu bahwa alhamdulillah dari sisi sini dari ayah saya, Kamau, pemain keroncongnya yang berhubung. Ya, Kemayoran. Iya. Kobi-kobi. Deng gitu ya. Dia membawakan biola, bass. Tapi itu di Polowali. Di Polowali. Ya, di Tinambung secara umum. Mungkin dari situlah lahir diturunkan bibit-bibit seni di dalamnya. Iya. Nah, selanjutnya ketika ditanya mengapa justru seni itu muncul, sungguhnya sama juga dengan semua orang bahwa seni itu muncul karena adanya respon terhadap apa yang ada di sekitar. Respon yang ada di sekitar kita, lalu spesifikasi seniman seorang merespon semua itu. Tentu bagi seniman pelukis, ketika merespon sebuah objek akan muncul lukisan-lukisannya. Iya, betul. Bagi sastrawan, katakanlah seperti Deng Ade Aron ini, itu akan muncul puisi, akan muncul cerpen. Sebagai wartawan akan muncul berita. Nah, saya yang sedikit diberikan kelebihan oleh Tuhan. Karena ini karunia ini ya. Karunia. Itu karunia. Tidak semua orang diberi kemampuan. Tidak semua diberikan karunia. Itu kemudian merespon yang ada, kemudian terespon dari sifat seni yang ada dalam diri. Lalu pertamanya yang kemudian muncul adalah dari sudut seni yang dimiliki itu, apa yang saya bisa berikan kepada orang lain. Di situ letak awal. Karya apa yang saya berikan. Ini sebenarnya kalau saya boleh tahu, kira-kira karya apa yang pertama yang lahir? Nah, karya yang secara tiba-tiba masih dari SMA atau di masa kuliah itu sudah mulai tumbuh ya? Seni sastra sudah mulai muncul. Ketika saya di usia 5 tahun. Oh gitu ya? Secara tiba-tiba muncul sebuah karya puisi ya? Yang berada di depan cermin. Ini diceritakan oleh saudara sepupu saya bahwa Anda sudah punya bakat seni puisi ketika di usia 5 tahun. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan karena berpuisi di depan cermin. Apa wasalnya puisi ceritakan. Dan saya kemudian tulis menjadi sebuah judul buku puisi, Jarang judulnya. Oh iya. Ini kisahnya, kisahnya antologi Jarang puisi Jarang itu dari sini. Dari situ.
Jadi kan seperti ini dia di Sunda Bapak saya ceritakan. Jaraming itu cermin ya? Ya cermin. Jadi dalam bahasa Mandar itu jaraming. Jadi saya berada di depan cermin lemari di ruang tamu yang besar. Melihat masuk jaraming. Minta tama di jaraming. Oh, di lalam banda. Tapau milenggu. Tapaan dia nggak dilalang. Ya iya Pak Milenggu. Itu puisi pertama. Itu puisi pertama ya. Jadi yang bernilai puisi di situ hanya di dalam banda. Tapi kemudian dari cermin, dari hari ke hari, dari remaja ke dewasa, dewasa ke tua, justru dengan jarak itu berubah makna semakin mendalam, menjadi sebuah introspeksi diri yang mendalam. Iya. Jadi dia sebuah kayak cara kita menilai diri sendiri. Cara kita menilai sendiri dari jarak. Dan saya karena saya kan membaca ini Jaraming ya, ternyata banyak dirujuk orang dalam beberapa skripsi. Saya membacanya di internet. Ya, seperti tentang refleksi Suparman Sopu pada kehidupan ini melalui kata-katanya gitu. Ya, benar. Ada beberapa memang yang menghubungi saya, menjadikan sebagai narasumber. Mengapa Bapak menulis ini? Ada apa dengan Jerman ya, di situ. Bahkan sudah pernah dibedah di teman-teman di sastrawan di sebuah forum sastra Indonesia Timur di Makassar. Gitu ya. Jadi salah satu indikator kekaryaan itu kan bila dia menjadi kajian. Dan saya merisetnya itu ternyata muncul itu. Ya, jadi sebelum saya ketemu beliau ini tadi, saya baca-baca dulu di internet ya. Padahal sudah sering ketemu sama saya sebenarnya. Jadi apa yang kemudian yang sangat monumental bagi Kanda Suparman ini? Karya apa kira-kira? Kan nulis puisi juga. Iya. Cerpen juga. Iya. Bikin syair. Jadi sebenarnya unggulnya di mana nih? Kita bilang puisi ada antologinya. Iya. Cerpen ya. Ada juga antologinya. Ada lagu juga. Ada kumpulan lagu ya? Iya, ada kumpulan lagu ini. Kumpulan lagu yang kemudian saya tulis itu. Kumpulan lagu daripada orang bertanya terus, apa artinya? Apa artinya? Terinspirasilah untuk membuat 2 buah kumpulan lagu. Lagu daerah Mandar yang dilengkapi dengan artinya. Lengkapi dengan partiturnya. Jangan bukan cuma notasi dan sebagainya. Bukan cuma notasi, bukan cuma not angka, tetapi ada arti di dalam, ada proses kreatifnya. Kemudian ada salah seorang penulis yang namanya Muhammad Munir itu. Iya. Itu beliau yang kemudian mengomentari lebih dalam bahwa ini bukunya ya? Ya, seperti ini dia. Saya ingin bertanya lebih jauh ini kan. Mesakande kan? Ya. Ini kan populer sebagai karyanya Kanda Suparman. Iya, benar. Sebenarnya apa? Didorong apa ini kok Mesakande? Kenapa bukan judul lain? Nah, itu tadi. Mesa Peita, Mesa apa gitu kan? Mesa Pindoro gitu kan? Nah, itu dia. Itu dari awal perbicaraan kita, Adi, bahwa seorang seniman akan merespon situasi yang ada di sekitar. Lagu ini muncul ketika Sulbar berdiri. 20 tahun lalu. Ya, 20 tahun yang lalu. Mengapa ini berdiri? Karena respon terhadap euforia berdirinya Sulawesi Barat. Jadi ada 2 lagu yang monumental sebenarnya di dalam. Biar Mialu dengan misalkan Biar Mialu itu artinya sudah terbitlah matahari. Bahwa Sulawesi Barat yang lama ditunggu ini sudah terbentuk. Dan Mesakane ini adalah satu nenek kan artinya. Betul. Satu nenek ditinjau dari manapun Sulawesi Barat, Mandar secara umum di Pitu Abana Winanga, di Pitu Lunasalu harus berasal dari Mesakane. Mesakane. Ya. Mesa Perudusan. Mesa Perudusan. Iya. Ini kan ini sudah dipatenkan kan? Sudah. Karena ini kan menyangkut karya cipta. Apalagi Mesakande itu kan identik dengan Kakanda kan? Iya, benar. Identik dalam tinjauan karya seni. Jadi kalau orang mengatakan lagu Mesakande itu Suparman Sopu itu. Iya, seperti itu. Bahkan saya biasa lewat, biasa melintas, Mesakande. Datang ke sebuah pertemuan, halo Mesakande. Mesakande. Jadi berarti dia identik. Ya, identik dengan itu salah satu bukti bahwa memang ini karyanya Kakanda ini. Iya, benar. Lalu bagaimana sekarang melihat perkembangan seni dan budaya kita ini?
Alhamdulillah, perkembangan seni dan budaya kita sesungguhnya itu semakin maju. Hmm. Semakin maju sesuai dengan zamannya. Cuma kalau kita melihat sebuah kemajuan itu kan ibarat sebuah perjalanan. Ibarat sebuah larinya sebuah kendaraan seperti itu. Kalau kita mau bandingkan dengan daerah-daerah lain, ya kita memang tetap jalan dari sisi perkembangan budaya, seni dan budaya. Tapi mungkin lari kita itu baru berada pada angka 40. Sementara gitu. Mungkin daerah lain ada yang 60. Lari-lari 40. Ya, lari 40. Lambat itu. Agak lambat memang. Karena kenyataan memang kita lihat. Kita banyak hal yang menjadi indikator. Oh gitu ya. Tapi kan seharusnya perkembangan kan lebih maju karena medianya sarananya lebih banyak pendukungnya. Ya. Misalnya ada media sosial yang lebih mempercepat sebuah karya itu dikenal publik. Ya. Kan banyak cover dan sebagainya sekarang itu yang berkembang itu sih. Iya, banyak cover lagu misalnya. Iya, banyak secara spontan yang tiba-tiba muncul. Lagu saya misalnya Tomane Pole yang bercerita mengabadikan bagaimana Bendi di Karama itu melintas. Iya. Bagaimana Sampar Rantau. Itu kan sebenarnya ada puluhan lah yang mengcover lagu itu. Tapi itu dianggap mungkin satu indikator kemajuan. Tapi kemajuan yang dimaksudkan itu adalah kemajuan yang berjalan dengan sendirinya. Idealnya itu berjalan 30 ya. Iya. Dia lari 30. Itu baru dia bisa lari kencang 60, 70, 80. Ketika ada kekuatan baru, ada yang gas dia. Yang gas tadi itu idealnya harus pemerintah. Dukungan pemerintah. Oh gitu ya. Seperti itu. Bagaimana melihatnya selama ini? Apakah memang ini cukup mandiri saja atau gimana? Ada indikasi di beberapa, bukan hanya di sini budaya, di komunitas literasi juga demikian banyak komunitas seni, komunitas literasi yang semestinya mendapat dukungan, direspon oleh pengambil kebijakan. Ya, banyak ya kan? Katakanlah itu pemerintah mesti hadir. Pemerintah mesti hadir sini. Pemerintah mesti hadir. Harus hadir. Dia sebenarnya harus pemerintah ketika melihat adanya komunitas, adanya anak muda yang cikal bakal lebih berkembang, mestinya itu diambil, direspon. Nggak usah menunggu proposal dia datang. Mestinya, di sana bagus harus segera. Berarti harus ada pemandu talent gitu ya? Ada pemandu bakat. Dan sesungguhnya memang ada, cuma ini gimana ya? Kesadaran bagi pengambil kebijakan terutama. Dukungan utama dari kebijakan. Nah ini saya yakin karena tanpa dukungan saja, misalnya anggaran misalnya dalam mungkin pengembangan kualitasnya, mereka tetap jalan. Tapi jangan seperti itu. Iya, 30-40. Iya. Anda mana gas? Itu apa Anda nggak? Apa bang gasan? Mau gas sih, ini cabut bensin. Rambu gas. Oh gitu ya? Iya. Mudah-mudahan ini didengar oleh pemangku kebijakan kita ya. Dan saya yakin 2025 mendengarnya. Dan ini salah sampai 2035. Ini prediksi pribadi saya ini. Ini prediksi pribadi saya ini. Karena langsung masa itu gitu kan. Ya, artinya ini prediksi pribadi saya. Kita bisa berlari. Sangat mungkin kayak kita sekarang itu berlari. Kenapa? Karena sopir yang pegang gas ke depan, sopir mengendali nih, yang menginjak gas ini, mendrive ini, wah, Anda diragukan lagi kapasitas. Oh gitu. Jadi kita tinggal penumpangnya ini, Anda mau apa? Mau kemana? Mau turun di mana? Gitu ya. Iya. Menarik. Saya kira menarik juga bagi saya itu. Iya, makanya dari sekarang ini saya optimis baru tertarik untuk podcast ya. Kalau adanya situasi, adanya sebuah jadi situasi menunggu momentum 5 tahun ini baru ini luar biasa ya. Terus apa kira-kira yang pernah dialami Kanda Suparman ini dalam proses kreatif yang luar biasa ini kan? Ini kan bukunya sudah banyak dan karyanya apalagi. Kalau di zaman VCD itu kan, apa namanya itu? VCD itu kan puluhan ribu itu kan beredar kan? Iya.
Pernah nggak mengalami benturan atau kendala? Pernah. Ya. Pernah. Pernah idealis itu, gagasan itu rasanya tertumpuk. Sakit hati. Karena saya dianggap sebagai mobil eskavator yang hanya menggali dan membuat jalanan. Sudah jalanan bagus, saya tidak bisa lewat di situ. Tidak ada loader ya? Tidak ada loader. Padahal saya sudah mengidentikan diri saya adalah eskavator yang juga mobil sedan. Gitu ya? Ya, karena saya menggagas. Ya, terjadi di mana? Kapan? Ketika saya kuliah, saya ingat betul. Saya kuliah dari D3 ke S1 karena mohon maaf, ijazah saya 5 di perguruan tinggi. Ya? Diploma 2 tahun. Diploma 3 tahun. S1, S2, dan S3. Jadi 5. Jadi di sela-sela ijazah itu ya bayangkanlah apa yang terjadi dalam kurun pendidikan. Mungkin kan ini dokter pertama seniman di Sulawesi Barat. Entahlah. Terserah pemerintah. Yang pasti di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju, dokter pertama. Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju. Luar biasa dokter pertama. Ya, dokter pertama dan menjelang pensiun. Kita tadi sebuah tapi kan keilmuan itu tidak ada pensiunnya. Ada. Justru saya semakin semangat 10 tahun akan datang. Iya. Sekarang makanya ini tempatnya kayak semangat baru nih ya. Iya, semangat. Jadi teman-teman sekalian, podcast ini kita laksanakan di Rumah Mesakane ya, di Mamuju ini ya. Jadi ini bisa open access ini, kan ya? Iya, open access. Apalagi ini jarak sedikit jendelanya ini rumah ya. Di sini tidak dikunci pagarnya. Tidak dikunci ya. Ya silakan datang. Kapan saja, tinggal memberitahu kita mau bincang apa dan dengan siapa kita mau bincang. Kita mau pisang goreng atau apa? Itu tadi. Kembali ya. Kembali. Tadi. Saya menggagas karena dari mondar-mandir lagi-lagi tadi merespon sesuatu. Ketika itu lagu Mamuju belum ada dalam bentuk VCD. Itu tahun-tahun berapa itu? Tahun 2000. Tahun 2000 ya. Tahun 99 ya. Tahun 99 saya gagas. Iya. 99 gagas. Kemudian tahun 2000 tahun 2001 proposal masuk di DPR Kabupaten. Seperempat abad yang lalu ya. 2002 di bulan Februari ya, di ujung Januari 2002 lagu Tosumombang yang dinyanyikan oleh Bupati Mamuju ketika itu Pak Malik Pabawari itu di launching dan itu launchingnya luar biasa. Mungkin masih ingat dulu Pantai Indah. Iya betul. Ya, sebuah restoran yang keluar itu. Di situ launchingnya. Dan launchingnya tidak main, itu dilelang. Dilelang itu waktu itu. Ini malah lelang ketua DPR. Penggawahan ada ketua DPR. Ini ketua DPR waktu itu Bapak Suhari Duka. Sudah Suhari Duka ya? Suhari Duka ada ketua DPR. Di situ saya mengenal beliau. Bahwa beliau itu betul-betul cemerlang dalam. Di situ ketika. Nah di sini saya sudah mengatakan ke beliau waktu itu bahwa kita akan melakukan tahun ini seperti ini Pak. Itu belum ada bayangan Sulbar kan? Belum, masih jauh. 2002 kita harus melakukan seperti ini, dan nanti Pak izinkan kepada saya untuk menata pengembangan sini di Mamuju dengan dana ini. Katakanlah saya meminjam dana APBD untuk pengembangannya. Dari mana dananya? Bisa putar dari lelang. Lelang ketika itu lakunya sampai 200 juta lebih, 269 juta. Lelang banyak itu waktu itu ya. Itu. Nah, sakitnya hati itu di sini karena ketika sudah masuk di volume 2, saya tidak dipanggil lagi. Tidak diingat saya teman-teman. Yang ingat saya satu-satunya adalah Bapak Suhari Duka. Saya sangat ingat ketika teman-teman bertanya kepada saya sesudah semuanya, Pak Suparman, kami sempat diberi ketegasan nih waktu itu sama Pak Ketua DPR. Kenapa? Ya karena kami tidak libatkan Bapak, mohon maaf. Kami sampai dibentuk. Masa yang begini-begini saja kalian tidak bisa urus? Mana Pak Suparman? Yang saya tahu itu Pak Suparman yang gagas ini sehingga ada. Betul. Justru yang punya karya yang nggak hadir. Iya, itu padahal gagasan-gagasan. Kadang-kadang.
Tapi ya sudahlah. Itu kan model-model apa ya biasa lah itu terjadi. Biasa lah terjadi, tapi kan bukan tapi itu kan memperkuat kita. Oh iya, memperkuat, semakin kuat bahwa itu sebuah dinamika. Ya. Terus bagaimana melihat regenerasi di Mamuju misalnya secara khusus? Oh, regenerasi kan sekarang iya ada. Itu kan semakin beralih seiring dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi lumayan bagus dari sisi sini, karena dari sisi ini beralih kepada lagi-lagi teknologi ya. Kita lihat bagaimana sinemais ya sudah mulai muncul di Mamuju ini. Kita lihat ada yang kemudian melahirkan film-film Lapeo. Ada yang digagas seperti itu. Kemudian ada banyak grup-grup band yang melahirkan lagu-lagu ciptaan mereka. Nah, lagi-lagi tadi di situ dia larinya seperti apa? Karena tidak ada dukungan penuh. Ada backup gitu. Ya, backup itu di situ. Secara keseluruhan coba. Tapi kan harapan kita ke depan harus mesti lebih kuat. Iya, jelas. Dan ini kesempatan untuk menampakkan diri. Makanya saya lahir di podcast ini juga untuk menampakkan diri bahwa saya insya Allah bisa. Talem ya. Iya, di Patale lah. Itu kalau mana menurut harus tuh. Di malah. Pada itu malah bisa saya apa malah nak boleh ya. Mana itu masalah yang boleh. Iya, betul. Harus ada eksistensinya. Harus ada eksistensi. Nah, sekarang saatnya ayo. Anda penyanyi, ayo mari. Lagu apa yang akan kita nyanyikan? Karya apa yang kita bisa lahirkan untuk mengangkat Sulawesi Barat, lokal-lokal sistem kita ini. Karena lagi-lagi sekarang ini kita berkesempatan untuk maju, untuk lari 60-70. Selain keyakinan pada pemangku kebijakan yang mungkin dianggap lebih pro pada pengembangan kekaryaan begini, ya platform media sosial kan makin banyak yang bisa membantu kita. Iya, benar. Itu yang saya maksud tadi bahwa perkembangan ini kan dia bisa lebih cepat. Kalau mungkin Kanda Suparman dulu membutuhkan waktu lebih panjang untuk menunjukkan eksistensi itu, sekarang kan orang bisa lebih cepat. Tapi tantangannya kan pada kualitas karya. Iya, benar. Bagaimana menilainya itu? Untuk adik-adik kita. Tantangannya pada kualitas karya. Ini dia. Misalnya saja kita batasi diri dalam pembuatan syair lagu ya. Betul. Pembuatan syair lagu. Kita butuh memang ada satu semacam komunitas atau katakanlah kalau dalam lembaga-lembaga tertentu ada badannya begitu ya. Ada kurator. Badan sensornya, ada kuratornya. Ada kurator penting ya. Ada kurator penting. Sehingga frase pemasangan kata-kata mana itu sendiri lebih kena, lebih bagus berdasarkan situasinya. Karena kan bukan hanya apa istilahnya dari sisi nada lagunya, bukan cuma ini tuh. Bukan cuma itu. Tapi pesan apa juga? Pesan apa? Walaupun dia kata-kata asmara, tapi kan pesan apa? Kata-kata apa yang diramu di dalam? Iya. Karena misalnya lagu atau syair-syair itu kan akan diserap oleh masyarakat. Iya, benar. Bukan hanya orang dewasa tapi anak-anak juga kan. Saya tidak memuji syair misalkan. Itu kan kemudian orang, mengganggu-ganggu dengan mengatakan bahwa di rapnya itu ya, rapnya mengatakan di pakalabi tetondolai, pakaraya si patuta, asayangnya tetondonau. Itu kan local wisdom. Local wisdom yang luar biasa. Jadi ada nilai yang kita pasangkan. Mesti itu kan idealnya nih. Adik-adik, saudara pencipta lagu daerah yang meramu syair, itu logisnya ya, sebelum menyanyikannya, syairnya diperlihatkan kepada mereka yang kira-kira tahu struktur bahasa, makna bahasa. Dan itu kan ada di sekitar pencipta lagu itu sendiri. Ada di komunitasnya sendiri. Ada di komunitasnya sendiri. Ada di orang-orang tua. Betul. Tiap hari pun kan di Popo Wasari itu bahasa macam dia menerangi Popo Wasari. Apa benar ini waktu akal kan? Ya, rasanya sering lewat di beranda saya apakah di Facebook atau di TikTok misalnya, itu sering lagu-lagu daerah itu muncul. Dan saya kurang lebih suka menyimaknya, syair-syair apa ini yang digunakan, kata-kata apa.
Itu artinya bahwa masyarakat itu menilai syair yang digunakan. Kan Iya. begitu kan? Ya, benar. Ya. Benar sekali itu. Ya. Kemudian ini kan, karena kan juga bagian dari apa ya, pengawas pendidikan Ya. yang bergerak di pendidikan. Bagaimana melihat perkembangan indeks literasi kita? Nah, ini dia. Karena ini sudah sering ketemu guru, kepala sekolah di mana-mana ini, di Sulbar ini. Ya. Indeks literasi kita masih sangat kurang. Masih sangat kurang. Numerasi kita rata-rata di sekolah-sekolah itu merah. Merah. Ya, merah. Kenapa merah? Karena hakikatnya kita belum memahami makna dari itu semua. Perlu peningkatan pemahaman. Penalaran gitu. Penalaran. Ya. Bukan literasi yang dimaksudkan hanya sekedar banyaknya buku-buku yang dibaca. Iya. Gitu. Tapi bagaimana merespon sesuatu, bagaimana membuat inovasi dari hasil respon itu. Iya. Istilahnya kita harus menjadi orang yang literat. Ya, orang literat itu adalah ketika ada sesuatu yang mesti menjadi inisiatifnya, dia langsung berinisiatif, tidak mesti disuruh. Gitu ya. Iya. Tidak sekedar mampu membaca, tidak membaca, nulis, berhitung. Apalagi kalau dihubungkan dengan bagaimana hasil-hasil tulisan dalam bentuk buku, hasil-hasil tulisan teman-teman di itu yang sangat penting. Nah, sehingga idealnya itu kan sebenarnya banyak pegiat literasi yang bisa kerjasama dengan pihak pendidikan. Ya, banyak pegiat literasi. Komunitas gitu ya. Komunitas literasi turun. Ya, yang kemudian dengan itu semua bisa kerjasama, dan yang diharapkan adalah, ya, bayangan saya ke depan, gitu ya. Setiap ada kegiatan literasi, ada kegiatan-kegiatan workshop literasi, bukan hanya sekedar outputnya selesai, tapi yang lebih diharapkan outcome-nya. Apa dampaknya? Outcome yang dimaksudkan adalah buku apa yang dilahirkan dari hasil literasi itu. Mana karya tulisan, mana ide-ide berpikir dalam bentuk tulisan, yang kemudian dijilid, di SBN-kan. Nah, sehingga bayangkan kalau kita masing-masing di Sulawesi Barat ini menulis di sekolah dengan guru dan kepala sekolahnya menulis masing-masing. Bagaimana penerapan yang membaca 15 menit itu sebelum belajar? Itu sebenarnya kan itu masih efektif atau gimana? Atau butuh 30 menit? Sebenarnya begini, membaca 15 menit itu kan sudah lama sejak Menteri Anies Baswedan sebenarnya. Iya. Ya. Di sini sebenarnya dari sisi manajemennya. Oh iya. Ya, manajemennya. Karena kemudian yang menjadi pertanyaan, iya, oke, ada program 15 menit yang baca. Pertanyaan kemudian, buku apa yang mau dibaca? Siapa yang menyiapkan jenisnya? Sekarang, gitu ya? Iya, karena yang lebih banyak ini, mohon maaf, lebih banyak rak-rak di banyak perpustakaan sekolah. Yang memenuhi itu adalah buku paket. Nggak menarik. Masa buku paket lah mau baca? Ya teman itu di pinggir mah murah. Gitu deh. Ya teman di pinggir mah ya beri misi membaca tungguru ya. Iya. Itu coba mana karya-karya fiksi. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua, gurunya juga tidak banyak minat membaca. Iya, patar lambe boleh. Paham ya, ada begitu. Ya, ada yang begitu. Ada yang begitu, ada semuanya. Tiap kita misi membaca, Pak. Tungguru manipulatori. Iya. Jadi ada manajemennya, memang harus ada konsisten. Ada aturan. Ya. Ada perubahannya ya, ada paradigmanya atau gimana. Karena kita sangat khawatir kan ini, karena saya pernah mendengar keluhan dosen ini di perguruan tinggi mengenai lemahnya mahasiswanya. Ya. Jadi saya tidak menyebut kampus ya. Dia mengatakan lemahnya mahasiswanya dalam persoalan penalaran. Ya, mengenai apa sesungguhnya yang dia bangun dari paragraf yang dia tulis sendiri. Ya. Bayangkan itu, jadi saya bilang kok sampai begitu ya. Padahal ini kan seharusnya kalau kita menyimak podcastnya Prof. Stella itu, kita kan memang lemahnya di situ, di penalaran. Lemahnya penalaran. Lagi-lagi tadi hasil dari literasi. Gitu. Ya, orang tidak literat, ya kan? Lemahnya penalaran karena orang tidak literat, tidak mampu merespon sesuatu.
Oh gitu ya. Ya seperti itu. Ini butuh kajian lebih dalam ini kayaknya. Butuh kajian dan butuh perlakuan. Bukan hanya sekedar kajian, harus segera perlakuan. Karena kan ada 3 hal sebenarnya yang harus dilakukan. Iya. Karena kalau saya menyebutnya, urusan literasi sekarang ini ada urusan yang sangat penting di Sulawesi Barat. Iya. Jadi urusan literasi terkait dihadapi oleh 3 hal. Iya. Kita berpikir, berbicara, bertindak. Nah, sekarang kita sudah pikirkan, kita sudah bicarakan sampai saat ini. Sekarang yang berikutnya tindakannya. Apa yang harus segera kita strateginya lakukan? Gimana? Strateginya seperti apa? Taktiknya gimana? Taktiknya seperti apa? Dalam bayangan pikiran saya, di semua kabupaten ada pilot project di 1 sekolah, 2 sekolah. Bahwa 1 kecamatan ya, 1 kecamatan. Di situ ada pilot project penerapan literasi yang seperti apa. Sehingga di situ lengkaplah dia. Ada TLS di situ yang memang bekerja, tim literasi sekolah. Ada tim literasi daerah. Nah. Saya kira sudah dibentuk itu. Ya dibentuk, sampai dibentuk. Oh iya. Sampai dibentuk, tapi actionnya seperti apa? Jalan. Ada jalan. Kenapa? Karena itu tadi masalahnya. Nah yang menjadi pilot project, apa masalahmu? Buku, perpustakaan daerah, pinjamin dia buku. Kasih 2 minggu. 2 minggu, tarik lagi, ganti yang lain. Ganti lagi yang lain. Adalah. Yang selalu buku paket dibaca. Ya tuh. Apa matematika? Ini bisa baca matematika. Ya Tuhan ini guru Mapura. Gitu deh. Iya. Padahal kan gurunya mesti memahami bahwa membaca itu kan 2 hal. Antara teks. Kalau dia kekurangan nihil teks buku di sekolah, kan dia bisa membangun dengan konteksnya kan. Iya benar. Nah di sini saya melihat misalnya pemerintahan baru ke depan akan lebih jeli melihat ini peran komunitas literasi. Saya tegaskan peran komunikasi literasi. Karena dalam struktur TLS tim literasi sekolah di dalamnya ada komunitas literasi. Ada memang. Ada. Libatkan komunitas literasi di literasi sekolah. Sehingga dia datang memberi support, memberi semangat bersama seperti apa. Sebenarnya memang sebuah daerah, sebuah bangsa itu bisa kuat kalau komunitasnya kuat. Ya, benar. Kan sebelum daerah kita ini berbasis administrasi sehingga ada kabupaten, provinsi kan tumbuhnya kan dari komunitas. Berarti kita meninggalkan komunitas, seolah-olah dia terpinggirkan. Gitu. Padahal dia kekuatan. Jadi ini penting memang kita bincang karena ini kan percakapan kita ini terus membangun wawasan kita bersama. Benar. Dan hari ini tamu yang luar biasa kita kan pemilik misalkan ini telah membincang ini beberapa, ada yang sifatnya tadi sangat itu mudah sebenarnya direspon sesungguhnya yang Anda keluhkan itu tentang pemerintah harus hadir di banyak kesempatan jadi kalau begitu model program ini jangan lagi program yang selalu top down mestinya dia selalu merespon apa yang ada di sekitar masyarakat. Dan yang paling penting juga dari bawah, dari bottom itu, dari bottom. Jadi bottom, top, ketemu. Anda tuan itu malah kita Pak, sangat ditinggal memang di wayangmu, hanya menggerutu saja di tempat tanpa memperlihatkan bahwa ini yang bisa saya lakukan. Jadi yang dari bottom up ini berupa karya. Ya, berupa karya. Ini Pak, programnya apa? Program ini saya bisa lakukan Pak. Seperti ini dampaknya, seperti ini outputnya. Cara melakukannya seperti biayanya sekian Pak. Oh, ada biaya? Iyalah Pak. Ada biayanya. Karena kita nggak bisa melakukan apa-apa tanpa motor nggak bisa jalan nggak bisa ada butuh tali gas gitu. Apa kira-kira closingnya kan mengenai proses kreatif kan yang luar biasa panjang kan? Proses kreatif saya sebenarnya biasa-biasa saja. Hanya orang menganggap itu luar biasa karena saya mengambilnya di momen. Begitu ya? Iya. Kita harus melihat momen. Yang paling inti nih, teman-teman, momen. Momen ketika misalkan nih, momentum. Momen ketika misalkan nih ini ada.
waktu itu Anda pada PCD Vega. Belum ada PCD ketika itu yang lebih meluas. Dan waktu itu juga belum ada terlalu banyak pejabat yang menyanyi. Momen di situ saya masuk. Dan momen yang paling penting. Ngomong-ngomong, ini sudah berapa pejabat yang Anda endorse sebagai penyanyi gitu? 2 bupati lah, ya Pak Malik Bupati, ya Pak Libal, dan ada juga beberapa yang lain. Gitu ya. Artinya bahasa kasarnya, siapapun yang mau menyanyi punya potensi, silakan. Dan saya kan sederhana saja. Pak Surang, kasih menyanyi Kak Iya. Ya, ada penyanyi di situ Pak. Lagu apa kita mau? Lagu dangdut. Itu yang tidak pernah saya lakukan. Tidak pernah saya menyanyi di depan tadi. Ya karena memang tidak punya niat seperti itu. Jadi ini juga punya riwayat kan. Jadi nanti teman-teman bisa baca bukunya ini. Bisa baca di bukunya di Mesakande. Itu di dalamnya bagaimana penyanyinya ini bisa sesuai dengan lagunya tanpa cengkok. Gitu ya. Ya, karena saya kan Anda begini ungkapan ini. Penyanyi mengikuti nada atau nada mengikuti penyanyi, gimana? Ini. kebetulan untuk lagu ini bisa diikuti oleh siapa saja. Ya, bisa diikuti siapa karena dasarnya ini adalah penyanyi dulu ada baru lagu. Oh gitu ya. Penyanyi dulu ada, kehadiran penyanyi lebih dahulu dibanding lagunya. Jadi lagu yang menyesuaikan penyanyi. Jadi bukan kayak Rhoma Irama yang bikin anunya dulu. Bukan kayak penyanyi gitu ya. Dahlia yang lagu apapun bisa diberikan, Etikosennya bisa enggak. Ini analisa dulu. Mama dengan Adi mau menyanyi. Saya dengar baik-baik. Wah, ini lagunya Bob Tutupoli. Ini lagunya karena agak bass gitu ya. Agak bass ya. Bobby Mesak ini. Wah, ini lagunya ngerok ini. Wah, ini serius ini cocoknya. Bob Tutupoli. Dari sana, dari sana saya buat. Kira-kira temanya apa Pak ya? Yang bagus. Jadi andai kata ini pembuatan lagu, ya pesanan lagu itu seperti laundry, maka mungkin di depan rumah Mesakande ini saya sudah pasang menerima pesanan lagu. Oh gitu ya. Itu salah satu keahlian. Ya jadi sehingga sebenarnya sekali lagi kalau dikatakan di mana letak sehingga bisa muncul sebagai seniman, hanya berada pada momen apa kita harus bergerak, merespon objek, dan kesungguhan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai sesuatu itu. Ini kan bedanya adalah karena Suparman ini kan multi talent. Bukan hanya bisa nyanyi, tapi bisa bikin syairnya kan? Iya. Kan ada orang bisa menyanyi tapi tidak bisa bikin syair. Iya. Bisa nulis cerpen, puisi apalagi. Iya. Nah, itu kan yang berbeda. Bisa bersanji juga. Guru bersanji juga kan. Jadi kalau bisa diundang ini undangan. Iya, kalau pembaca-baca ya bisa lah. Kalau umpama Manuwega itu Manuwega usaha ulung ima insyaallah. Masih kayak tadi insyaallah. Gitu ya. Jadi lentur gitu kan. Lentur. Iya. Silakan ada mungkin closingnya. Teman-teman dari Deng Adi ini luar biasa yang mencari sasaran seperti saya untuk mengorek seperti apa sih yang proses kreatif. Ya, proses kreatif, dan sesungguhnya akan bertanya apa sih yang harus kita lakukan hari ini, hari esok, dan untuk sebuah masa depan. Nah, itu yang paling penting. Mari kita periksa diri kita, apa yang kita mampu berikan secara maksimal kepada orang lain, kepada daerah kita, dan yang paling penting juga dengan siapa kita harus bekerja sama. Nah, itu ya. Saatnya sekarang kita sudah harus melihat bahwa pemimpin yang akan datang itu akan menancap gasnya 80, 90. Kita jangan berada pada posisi 40-60. Kita harus menyesuaikan itu. Dalam arti bahwa ide-ide kita harus jelas apa yang harus kita lakukan. Ada istilah Pak Osman Surya, jangan melambat di arus cepat. Ya, jangan melambat di arus cepat. Nah, sekarang ini di jalur kita cepat. Di waktu yang cepat ini. Era cepat. Ada kesempatan. Ada kesempatan, dan jangan lagi mengatakan. Atau lagi-lagi ini momentum ya. Ada momentum. Ada momentum. Ada momen. Anda mau terpakai saat ini, munculkan dirimu apa yang kau bisa. Dari mana? Dan jangan selalu mengatakan saya masih muda. Iya. Saya masih muda sebagai Sulawesi Barat. Iya. Jangan mengatakan. Sekarang saya mampu.
Ini dok Sulawesi Barat itu sudah 21 tahun, Iya. bukan lagi anak-anak ya. bukan lagi harusnya kita Oke. ayo. Terima kasih Anda Dr. Suparman yang telah bersedia berbincang dan menjamu kita di Rumah Mesakarne ini. Sampai ketemu lagi dengan narasumber dan tokoh lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.